Ada yang bilang, apa betul orang yang sakit itu menggugurkan dosa-dosanya? Betul sekali. Orang yang sakit akan mengurangi kesalahannya, mengurangi dosa-dosanya. Setiap muslim yang sakit, kena penyakit atau sejenisnya, itu bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan itu istilahnya begini, apabila ada orang yang muslim yang terkena penyakit sakit apa saja yang merugikan badannya dan lain-lain, itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya, bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daun. Hadis riwayat Bukhari. Tentang masalah sakit, seperti Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit, pun pusing, walaupun panas dia tidak bisa, justru tidak akan mengulangi dosa-dosa. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak pernah merasakan sakit itu tidak pernah merasakan apa yang orang lain dirasakan. Jadi orang itu nanti kalau dia tidak pernah sakit, ya akhirnya sombong seperti Raja Fir'aun. Hanya Nabi Musa dulu itu Raja Fir'aun tidak pernah sakit, tidak pernah, badannya selalu sehat dan lain-lain. Dia sering istilahnya zaman dulu itu, kalau sekarang itu lintah itu loh, apa? Terapi lintah itu loh, jari-jarinya itu sering terapi lintah. Lintah itu kan biasanya kalau nempel orang kan menyerap darah. Nah, lintah itu juga berguna untuk kesehatan tubuh, untuk jantung utamanya. Jadi orang yang sakit dikasih lintah-lintah itu biasanya dia menyerap darah. Tapi kalau lintahnya sudah kenyang, tapi darah itu akan baru sehat, itu akan menyehatkan jantung. Itu zaman dulu, sudah ada terapi itu memang sehat. Nah, dengan adanya Fir'aun itu merasa sehat, terus tidak pernah bahkan pusing, dia merasa dirinya seperti Tuhan, dia mengakui dirinya itu Fir'aun. Nah, makanya orang sakit itu juga disyukuri juga, karena pasti menggugurkan dosa-dosanya, itu pasti mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi bisa meresapi apabila posisi orang tersebut sakit, itu bisa merasakan, meratapi sakit. Minimal dia itu akan mengeluh kepada Allah. Kalau orang nggak pernah sakit, sakit apa saja, termasuk sakit dompetnya, ya toh? Orang sakit dompetnya mengeluh juga, itu juga sakit kan? Nggak punya uang juga sakit, kan mengeluh. Tapi kalau berdoa, sama-sama berdoa, kalau Allah menerima harus berdoanya harus tepat. Contoh, Nabi Musa, dulu itu Nabi Musa itu kalau mandi di sungai, berak di sungai, kencing selalu di sungai, jalan-jalan, itu tidak pernah berkumpul dengan laki-laki perempuan. Sama laki-laki dia pun berak sendiri, kencing sendiri, pokoknya tidak pernah berkumpul dengan laki-laki lain di sungai. Nah, zaman dulu, zamannya Nabi Musa, semua orang sekitar Nabi Musa itu berpikir, kenapa Musa tidak pernah kumpul mandi bersama laki-laki campur laki-laki, contohnya gitu, perempuan campur perempuan, bahkan ada yang laki-laki perempuan pada tua muda campur mandi di sungai. Nabi Musa tidak pernah mandi campur dengan laki-laki atau perempuan, sama laki-laki aja tidak pernah, apalagi sama perempuan di sungai. Kalau Nabi Musa mandi di sungai. Nah, suatu saat teman-teman sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu bertanya, kenapa Nabi Musa tidak pernah mandi bersama kita? Tahu alasannya? Dan itu ada yang tanya, tahu alasannya? Ada yang omongannya nyeletuk begini, Nabi Musa itu kondor, manuke gede, kondor, maksudnya gedenya kondor itu. Terus orang yang bilang begitu cerita kepada laki-laki lain bahwa Nabi Musa kondor, malahnya kondor. Orang kalau ketemu Nabi Musa manggilnya bukan Musa, kondor. Lambat laun kan Nabi Musa terus merasa sakit, maksudnya merasa gimana gitu. Ya, karena kan orang manggilnya juga tidak namanya, nama manggilnya kondor.
Lah akhirnya Nabi Musa, namanya Nabi, doanya kan mudah terkabul. Dia berdoa pada Allah, dia meminta kepada Allah yang intinya dia supaya tidak dituduh sama orang itu, dia tidak dituduh kondor. Setelah berdoa, dia mandi. Setelah mandi pakai air ditaruh di batu, dia mandi. Setelah selesai mandi, dia mau mengambil batu. Nah, mau mengambil batu, batunya tiba-tiba keluar kakinya 4, lari batunya, kejar sambil telanjang kan, kejar. Batunya ini menuju orang yang tadi, kelompok tadi yang bilang kondor. Nah, terus akhirnya kan pada tahu, Nabi Musa gak kondor, kan gitu. Lah Nabi Musa doanya kan ya bener tapi ya salah. Salah itu dia minta supaya orang lain tidak mengira dia kondor. Akhirnya batunya lari menuju daerah rame, jadi dibeli gak kondor. Terus akhirnya dia tidak dipanggil kondor lagi, dipanggil Musa lagi, karena pada saat itu kan diwadani saat dia itu. Nah, kembali tadi bagi orang sakit, ya, paling tidak membaca Asy-Syu'ara ayat 80 yang biasanya yang tadi membaca tadi sholat tadi kan ada Asy-Syu'ara ayat 77 sampai 80. Cukup baca Asy-Syu'ara ayat 80 untuk bagi kalian yang sakit ya, supaya. Nah, untuk sakit itu jangan resah, tetap kita syukur, karena dengan adanya kita sakit itu akan mengurangi dosa-dosa kita, akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mengurangi kesalahan. Justru orang mesti punya salah apa? Entah itu berbicara buruk atau menceritakan orang lain, istilahnya orang Jawa ngerasani orang lain, orang itu sudah dosa. Jadi membicarakan orang lain itu yang buruk-buruk juga. Jadi semestinya kalau orang sakit itu kita syukuri, tetap berdoa, tapi akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi bagi siapa saja yang merasa dirinya sakit saat ini, ya tetap kita syukur, walaupun sakit dompetnya, kita tidak punya dana, kita memang itu kadang kita itu juga nggak punya dana, nggak punya uang juga kita sakit, pikiran kita sakit, beban, tapi tetap kita syukuri. Apalagi kalau badan kita sehat, walaupun kita tetap kita syukuri, karena kalau tidak pernah sakit, dia akan kaya raya seperti Fir'aun, dia tidak pernah pusing, tidak pernah badannya panas, akhirnya dia akan sombong, dan sombong itu akhirnya melupakan dirinya dan dia merasa lebih unggul, lebih tinggi. Dia bahkan Raja Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Jadi dia itu Fir'aun mengakui adanya Tuhan dan lain-lain itu kan setelah dia ditenggelamkan Nabi Musa di Laut Merah. Sebelumnya itu kan Fir'aun nggak mengakui. Waktu dia mau tenggelam saja itu, waktu di Laut Merah itu saja dia baru mengakui adanya Allah, tapi tidak sampai kesampaian karena tobatnya sudah terlambat. Saat air sudah mengepung, sudah menenggelamkan dia mau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bisa. Jadi akhirnya ya Fir'aun kehidupannya ya akhirnya dia akan rugi besar sampai ajal meninggal.